Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam. Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Ya, selamat malam, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Kita berjumpa kembali hari ini di suasana dalam liburan Idul Fitri. Jadi saya ucapkan juga selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama. Semoga kita semakin lebih baik ke depan ini ya. Nah, Siap. malam hari ini kita mengudara lagi bersama saya Hari Sutanto dan hari ini sebetulnya pembicara kita ini luar biasa nih karena saya mengundang beliau ini susah sebetulnya ini. Jangan gitu Nunggunya, dong. nunggunya lama soalnya gitu ya, baru akhirnya diberikan juga. Saya bicarakan kasih CV beliau dulu ya. Beliau ini lulusan dari Universitas Indonesia di Fakultas Psikologi jurusan Industri dan Organisasi. Kemudian pengalaman beliau ini sangat banyak sekali di Human Capital, juga konsultan SDM di kementerian, BUMN, perusahaan multinasional, juga beliau juga mengadakan training, eh, coaching, ya, dan kemudian recruiting. Wah, banyak sekali ya. Beberapa certified juga yang beliau sudah pegang sebagai certified professional coach dari Coaching Indonesia, kemudian Race Motivation Profile, Master Psychological Test Measuring. Eh, Wah, ini banyak sekali nih ya kelihatannya ininya yang dibelajarnya nih. Master Practitioner in NLP juga. Dan ya, inilah dia pembicara kita malam hari ini. Liat Hagor Johan, atau biasa saya sebut Coach Joe. Ya, malam Coach Joe. Malam, Coach Hari. Senang sekali bisa hadir di sini akhirnya ya. Sebelumnya saya mendengar teman-teman yang lain yang sudah duluan. Ada Coach Hermanto, ada Coach Arida. Akhirnya giliran saya. Ah, Alhamdulillah. Coach Joe hadir ini pesertanya mungkin harusnya lebih banyak lagi nih maunya nih. Biasanya Coach Arida, Pak Hermanto di atas 20-an biasanya itu. Oke. Nggak apa-apa maklum karena kan suasana lebaran dan Lebaran liburan. ya. Betul ya? Betul, betul, betul. Nah, jadi hari ini kita mau dengar nih ya, karena Coach Joe ini juga seorang ahli emotional intelligence practitioner ya, trainer juga. Jadi Betul. kita mau bicara dari sisi kewanitaan karena memang di akhir di bulan April ini kita bicara semua tentang pembicaranya semua dari wanita gitu ya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana tentang emotional intelligence dari sisi kewanitaan. Silakan Coach Joe. Oke, terima kasih Coach Hari. Selamat Ya, malam teman-teman semua yang hadir di sini. Saya panggil teman-teman aja boleh ya, izin ya. ya boleh, Bukan boleh. ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi teman-teman semuanya ya. Salam kenal dari saya. Nama saya kalau panjangnya memang Lia Tagor Johan, tapi saya biasa dipanggil Eljo. Eljo itu dari Lia Johan juga gitu ya. Saya juga orangnya ya. Itu kayak stage name sebagai trainer dan coach gitu ya. Oke, senang sekali saya hadir di sini. Sebelumnya tadi seperti Coach Hari sudah menyampaikan mengenai ucapan selamat dulu ya. Ah, Selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya juga ikutan dong mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya juga merayakannya di Bali nih, di Denpasar. Nah, jadi suasananya rada beda ya kalau di kalau di Bali. Yang datang ke sini malah liburan, macet gitu ya, karena kalau di Jakarta mungkin malah sepi karena semua orang pada mudik. Nah, kalau di Bali rada-rada beda ya. Tapi kalau kita sudah belajar emotional intelligence, nggak bikin kesel, tetap happy gitu ya. itu yang belum Oke, belajar. oke, teman-teman semuanya senang sekali saya mendapat kesempatan di hari ini, di hari Senin, yang masih terkait dengan Hari Kartini ya. Kalau teman-teman semua ingat dari kecil ya, saya terutama ya, waktu waktu masih TK atau SD itu, setiap Hari Kartini itu kita karnaval, Coach Hari. Saya nggak tahu Coach Iya. Hari ikut karnaval apa enggak ya. Enggak, karena nggak pakai Saya selalu pakaian. ada karnaval di sekolah, jadi Oh, harus pakai baju daerah. Ya kalau ya. cowok-cowok tuh ikut ikut karnaval juga nggak ya? Pakai baju daerah. Jadi Ya. kalau tanggal 21 April yang terbayang oleh saya adalah karnavalnya itu, gitu ya. Kita akan pakai baju daerah dan saya setiap tahun berusaha ganti-ganti tuh. Kita pakai kebaya. Tahun depannya aku nggak mau pakai kebaya lagi, aku mau pakai baju Aceh, misalnya kayak gitu ya. Itu yang sangat berkesan sekali.
pada saat masih TK SD mungkin belum terlalu ngerti ya. Ngapain sih? Pokoknya kita Hari Kartini itu adalah hari karnaval dan berpakaian baju daerah. Gitu aja yang tertangkap gitu ya. Nah, teman-teman, saya akan izin untuk share screen ya. Silakan, Coach Jun. Oke. Yes. Sudah terlihat ya? Ya, Ya. Jadi di sini kalau kita lihat di screen saya menuliskan memilih topik inspirasi Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini untuk kecerdasan emosi ya. Saya ini biar rhyme-nya sama, saya bagiannya cerdas emosi gitu ya. Sebenarnya lengkapnya kecerdasan emosional ya. Oke, nah saya mau tahu dulu nih, kalau saya tadi udah cerita sedikit ya, kalau saya mendengar Hari Kartini 21 April, waktu saya masih lebih kecil, saya ingat itu kaitannya dengan karnaval. Nah, sekarang untuk teman-teman yang ada di sini, apa sih yang terlintas di dalam pikiran atau mungkin perasaan juga boleh kalau dengar Hari Kartini. Nah, kita akan lihat di menti.com. Nah, saya akan izin untuk menuliskan di chat ya sebentar. ya. Linknya. Ya, oke. Saya buka dulu. Di sini ada linknya. Yes, supaya gampang nanti saya tuliskan di chat. Jadi tinggal klik aja ya. Hmm. Mana dia chatnya? Oke. Ya. Ya, ini sudah saya tuliskan di chat. Biar gampang tinggal diklik aja. Selamat datang yang baru bergabung. Selamat malam. Salam kenal dengan saya, Eljo, dan juga Coach Hari udah terkenal pasti ya. Sudah kenal semuanya ya. Oke, saya yang baru bergabung di sini di Gema Kebijaksanaan. Senang sekali. Oke, ada yang sudah mau mulai masuk ke dalam, udah mulai klik linknya. Ya. Karena kalau sudah, saya akan izin untuk eh, nanti memperlihatkan share-nya si menti.com. Bentar ya. Hmm. Oke, take your time sambil aku eh, oke, sambil aku nanti akan share supaya terlihat ya. Ya. Oke, wow. Ya, ini di sini bisa saya share. Bentar. Terlihat ya? Wah, nanti kalau semakin banyak jawabannya ketahuan tuh yang paling di tengah dan yang paling tengah dan paling tebal gitu ya. Masih ada lagi yang akan menuliskan kalau dengar Hari Kartini gitu ya, dari RA Kartini apa yang pemimpin perempuan, pahlawan wanita, mengejar cita-cita, berani memperjuangkan lapangan pekerjaan. Wah, ini sesuatu yang advance ya. Dan ada emansipasi. Oke. Masih ada lagi? Coach Hari udah nulis belum? Kalau Belum, saya karnaval tadi ya, saya ceritanya karnaval itu waktu masih kecil ya. kalau saya ingatnya kalau lagi Kartini itu pakai kebaya aja ya. Pakai kebaya. Oke, jadi kaitannya dengan kebaya. Kalau saya tadi karnaval, karena saya akan Hmm. berjalan berkeliling pakai baju daerah gitu. Terus apa tahu kan ya karnaval zaman mungkin zaman sekarang Ya. udah jarang ya. Kita beriringan jalan rame-rame pakai baju daerah tuh lucu banget deh. Waktu TK dan SD masih lucu ya. Oke, Ya. jadi ada banyak sekali di sini kita ada pemimpin perempuan, pahlawan wanita, mengejar cita-cita, berani memperjuangkan lapangan pekerjaan dan emansipasi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 inspirasi ya yang dituliskan dari teman-teman di sini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan jawabannya ya.
Wow, masih ada lagi ternyata. Kesetaraan gender. Kalau wanita pemimpin perempuan berani memperjuangkan wanita terpelajar, pejuang emansipasi, ya tadi emansipasinya aja ada dan pejuang emansipasi berarti yang paling banyak nih jadinya emansipasi nih Coach Hari karena eh, dia dua, tiga malah emansipasi wanita, pejuang emansipasi dan emansipasinya sendiri. Jadi kalau digabungkan karena itu pasti tengah yang tebal itu pasti si emansipasinya ya. Berarti itu yang terasa sekali yang sangat menginspirasi terkait dengan emansipasi. Ada kesetaraan gender ini juga baru dituliskan. Yang lain tadi sudah saya sebutkan ya. Terima kasih yang sudah menuliskan jawabannya teman-teman. Saya izin stop share untuk saya lanjut lagi ya. Lanjutnya kemana? Balik lagi dong ya. Ya. Balik lagi ke materinya. Nah, ternyata izin dulu. Oke, untuk share screen lagi. Share screen-nya tadi ganti ya. Tadi kan si Menti. Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Ternyata kecerdasan dari Raden Ajeng Kartini ini ada tiga loh. Mari Hmm. sama-sama kita lihat ya, ada tiga kekuatan yang dimiliki oleh R.A. Kartini. Walaupun tadi sudah tuliskan macam-macam, ada emansipasi, kesetaraan gender, bahkan ada lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, kita lihat di sini hmm, bahwa ada tiga yang disebutkan, yaitu pertama kecerdasan intelektual. Pemikiran Ibu Kartini bahkan tidak sedikit dituangkan dalam buku. Banyak buku-bukunya ternyata ya. Habis gelap terbitlah terang, surat-surat Kartini, renungan tentang dan untuk bangsanya, dan panggil aku Kartini saja. Itu salah satu adalah beberapa di antara banyaknya tulisan baik berbentuk buku maupun surat-surat yang kompilasi oleh teman-temannya ya rekan-rekan korespondensinya. Yang kedua, loh ini kok satu semua. Nah, yang kedua itu kecerdasan emosi, ya, yaitu perhatian beliau untuk emansipasi wanita tadi sudah dituliskan ya, yang sangat besar sehingga wanita di saat ini bisa belajar dan menuntut ilmu. Tadi sudah dituliskan ya sebagai wanita terpelajar dan juga dampaknya adalah terkait dengan lapangan pekerjaan, ya, bukan hanya pendidikan saja. Nah, yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Ibu kita Kartini ini ingin wanita pribumi menjadi terhormat, dihargai, dan menjadi cerdas sehingga berubah pandangan orang terhadap wanita Indonesia. Wow, mulia sekali ya. Saya waktu menyiapkan materi ini sampai merinding-merinding setiap kali membaca riwayatnya gitu ya. Nah, di bagian bawah ada lagunya nih ya, Ibu kita Kartini. Masih pada bisa nyanyi lagu ini nggak sih? Putri sejati gitu ya. Putri Indonesia, harum namanya. Harusnya nyanyi rame-rame harusnya ya. Oke, lanjut aja ya. Seru banget nih. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang karena topik kita tentang emotional intelligence, of course saya akan mengajak teman-teman di sini untuk mengenal. Kalau udah ada yang udah kenal, ya nggak apa-apa, kita kenalan lagi gitu ya. Tapi kita ingin mencari inspirasi dari R.A. Kartini dan kecerdasan emosi yang teorinya di sini saya angkat dari Om Daniel Goleman gitu ya. Mungkin ada yang pernah dengar juga sebelumnya ya. Ini ada 5 kalau menurut Om Daniel Goleman ini, yaitu yang pertama kesadaran diri, pengaturan diri atau self management, yang tadi kesadaran diri itu self awareness, yang kedua pengaturan diri atau self management, kemudian ada motivation atau motivasi, ada empati dan keterampilan sosial. Ya, kita lihat satu-satu. Ada apakah memang ada dari RA Kartini yang bisa menginspirasi kita gitu ya? Yuk kita bongkar satu-satu ya. Izinkan saya dalam hal kesadaran diri itu mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Memiliki tolak ukur yang realistis harusnya ya atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Itu jelas banget ya, kita bisa merasakan, apalagi saya mengadakan riset kecil-kecilan selama mempersiapkan materi ini, waduh, waktu saya baca, semakin lama semakin jelas gitu ya. Pada saat itu, saat status sosial perempuan masih dipandang rendah,
Sayangnya Kartini sama seperti perempuan pribumi yang malang tersebut. Saya baca ini terus terang rada-rada depresi sedikit gitu ya, maksudnya terpengaruh emosinya gitu. Membayangkan situasi pada saat itu. Setelah lulus dari Europese Lagere School. Susah ya bahasa Belanda, aku nggak bisa. Maaf, maaf. Jadi kalau salah pronunciation mohon dimaafkan. Kartini memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Namun keinginan itu sirna, musnah setelah orang tuanya menentang. Karena apa? Karena memang bertentangan dengan adat saat itu. Kartini lalu dipingit selama bertahun-tahun. Nah, di sini nih yang benar-benar aku merasa kayak, aduh, sedih banget, ikutan sedih gitu ya. Dan baru benar-benar diperbolehkan keluar pada tahun 1898. Kenapa saya mengajak teman-teman berefleksi ke nomor satu tadi ya tentang awareness, membayangkan situasi pada saat itu. Nah, kalau saya biasanya kalau sharing session ya, Coach Hari, Ya. bukan hanya sekedar menyampaikan knowledge, tetapi biasanya saya mengharapkan teman-teman juga mendapatkan sesuatu. Nah, mungkin saat ini teman-teman bisa menuliskan how do you feel, bagaimana perasaan Anda. Kalau tadi saya membawa teman-teman di sini untuk mengingat gitu ya, bayangin deh waktu itu pengen sekolah tinggi, tapi adat belum memungkinkan, dipingit pula. Gitu rasanya gimana? Saya hanya membaca aja, rasanya kok nyes gitu ya. Nah, saya ingin mengaitkan teman-teman supaya relate, punya connection. Saat ini perasaan teman-teman seperti apa dengan situasi dan kondisi saat ini. Ini kontekstual banget ya Coach Hari ya. Jadi misalnya saat ini ada yang lagi punya kerjaan atau punya tugas susah banget gitu ya. Rada-rada ngeluh gitu ya, rada ya ampun pengen menyerah gitu ya. Ingat deh ceritanya Ibu Kartini ini ya. Umur 12 tahun harus dipingit padahal pengen sekolah. Coba sekarang tuliskan dulu perasaan teman-teman saat ini seperti apa dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini, misalnya sedang bekerja atau sedang kuliah atau sedang mungkin ada ibu rumah tangga, situasi Anda saat ini. Boleh Hmm. tuliskan di chat perasaan Anda saat ini. Ini latihan self awareness Coach Hari. Hmm. Terenyuh dan bersyukur. Waduh, saya merinding bacanya. Karena kita suka lupa bersyukur ya. Ya. Padahal yang kita rasakan sekarang ini nggak ada apa-apanya dibandingin situasi beliau saat itu ya. Pengen Hmm. sekolah nggak boleh. Kita sekarang merdeka banget ya, mau apa aja bisa gitu ya. Cuman kadang-kadang suka rada-rada ngeluh dikit kan, aduh kok macet ya jalanan. Aduh kok mau beli ini kok udah tutup semua ya. Misalnya kayak gitu-gitu ya, hal-hal sepele. Ya, Ya. kita lupa bersyukur ya. Jadi kita ingatkan, wah sama nih Mbak Desi, kalau deket kita tos ya. Bersyukur Ya. karena masih bisa bersekolah tinggi, bersyukur banget. Jadi salah satu hal yang saya di sini sharingnya senang banget kalau bisa saling mengajak ya teman-teman untuk ingat tuh bersyukur ya. Karena kalau kita kaitkan dengan situasi itu, jadi semua yang kita punya saat ini kayaknya nggak ada yang susah dan nggak ada yang kurang, ya gitu ya. Oke, izin